warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Warati dengan sambuk A1P1190114. Saya mahasiswi dari jurusan Pendidikan Geografi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Halu Oleo. Di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai proses endogen. Untuk itu, mari kita simak penjelasan berikut. Permukaan bumi memiliki dua tenaga utama yang menjadi penggerak dan penyebab perubahan pada muka bumi. Proses pembentukan oleh kedua tenaga ini dapat terjadi secara cepat atau terjadi dengan proses yang lama dan panjang. Kedua tenaga pembentuk muka bumi ini adalah tenaga eksogen dan tenaga endogen. Di setiap proses pembentukan permukaan bumi, tenaga endogen adalah pembentuk muka bumi yang paling awal. Selanjutnya, pembentukan bumi dengan tenaga eksogen mengubah bentuk bumi yang telah dibuat oleh tenaga endogen. Proses pembentukan muka bumi oleh tenaga endogen berbeda dengan tenaga eksogen. Di video kali ini saya akan membahas mengenai pembentukan muka bumi oleh tenaga endogen. Selanjutnya kita masuk pada tenaga endogen. Tenaga endogen adalah tenaga yang berasal dari dalam bumi, yang menyebabkan perubahan pada kulit bumi. Tenaga ini tercipta akibat adanya tenaga di dalam bumi. Tenaga endogen ini sifatnya membentuk permukaan bumi menjadi tidak rata atau konstruktif. Mungkin saja di suatu daerah dulunya permukaan bumi itu rata atau datar, tetapi akibat tenaga endogen ini berubah menjadi gunung, bukit, atau pegunungan. Jenis-jenis tenaga endogen terdiri atas 3, yaitu pertama vulkanisme, kedua tektonisme, dan terakhir seisme. Untuk itu kita masuk pada pertama, yaitu vulkanisme. Vulkanisme adalah gerakan magma yang ada di dalam bumi. Magma adalah cairan panas yang berasal dari inti bumi. Magma yang panas mendapatkan tekanan. Magma yang ditekan ini akan keluar mencari tempat dengan tekanan yang lebih rendah. Magma biasanya keluar melalui pipa alami yang ada di dalam bumi. Pipa tersebut bernama terusan Kepunden. Magma yang keluar dari dalam perut bumi akan meletus dan menjadi lava. Kedalaman dari kantong magma yang menyimpan magma mempengaruhi kekuatan letusan dari gunung api. Semakin dalam kantong magma, akan semakin besar letusan yang dihasilkan. Dalam proses pembentukan muka bumi, lava yang membeku adalah kunci pembentukannya. Lava yang keluar dengan letusan yang kecil dan cair akan membentuk dataran tinggi yang luas yang disebut dengan plato. Selain itu, magma yang encer juga dapat menyebabkan bentuk gunung api menjadi semakin landai. Selain mengubah bentuk gunung api menjadi landai, magma yang keluar dengan kekuatan yang besar lalu kecil, lalu kembali menjadi besar, menyebabkan gunung menjadi semakin beruncing pada puncaknya. Vulkanisme juga sebagai penyebab terbentuknya danau atau kaldera, serta dataran tinggi atau plato. Selanjutnya masuk pada tenaga kedua, yaitu tektonisme. Barangkali sebagian besar dari kita seringkali mendengar nama atau kata tektonisme. Ya, kita sangat sering mendengar kata tektonisme ini karena mungkin pada saat belajar di sekolah. Materi tentang tektonisme ini sudah sering diajarkan. Adapun mengenai kata tektonisme ini seringkali dihubungkan dengan peristiwa gempa bumi. Kata tektonisme mengandung arti suatu tenaga yang berasal dari dalam bumi.
yang dapat mengakibatkan terjadinya perubahan letak atau dislokasi atau bentuk dari kulit bumi. Tenaga tektonisme ini seringkali juga disebut sebagai tenaga tektonik. Pengertian tektonisme atau tektonik secara sederhana bisa diartikan sebagai tenaga yang mempengaruhi permukaan bumi yang berasal dari bumi itu sendiri. Ada pula pengertian lain yang menyebutkan bahwa tektonisme merupakan suatu proses yang terjadi di dalam bumi yang terjadi akibat adanya pergerakan, pengangkatan, lipatan, dan patahan pada lempengan di dalam perut bumi. Berikut ini merupakan pembagian dari tektonisme, yaitu pertama gerak epirogenetik. Jenis dari tektonisme yang pertama adalah gerak epirogenetik. Gerak epirogenetik merupakan gerak lapisan kerak bumi yang relatif lambat dan terjadi dalam waktu yang relatif lama. Gerak epirogenetik ini juga meliputi daerah yang luas. Gerak epirogenetik ini pernah terjadi di dunia dan menimbulkan suatu peristiwa besar. Contohnya adalah tenggelamnya benua Gondwana menjadi sesar Hindia. Gerak epirogenetik ini dibagi menjadi dua macam, yakni epirogenetik positif dan epirogenetik negatif. Gerak epirogenetik positif merupakan gerak turunnya daratan sehingga kelihatannya permukaan air laut yang bergerak naik. Sebagai contoh adalah turunnya pulau-pulau di Indonesia bagian timur, yakni Kepulauan Maluku Barat Daya hingga ke Pulau Banda. Sedangkan epirogenetik negatif adalah gerak naiknya daratan sehingga akan kelihatannya permukaannya air yang menyusut. Sebagai contoh terjadinya gerakan ini adalah naiknya Pulau Buton dan Pulau Timur. Selanjutnya, jenis dari gerakan tektonisme yang kedua adalah gerak orogenetik. Gerak orogenetik ini sangat berkaitan dengan pegunungan. Adapun yang dimaksud dengan gerak orogenetik ini adalah proses pembentukan pegunungan. Proses gerak orogenetik ini meliputi area yang relatif sempit dan terjadi dalam waktu yang singkat. Contoh dari gerak orogenetik ini misalnya adalah pembentukan pegunungan-pegunungan yang ada di bumi, seperti pegunungan Andes, pegunungan Rocky, pegunungan Sirkum Mediterania, dan juga pegunungan Alpen. Gerak orogenetik ini dapat menyebabkan tekanan horizontal dan juga vertikal di kulit bumi. Gerak orogenetik ini juga bisa menyebabkan terjadinya dislokasi atau perpindahan letak lapisan kulit bumi, seperti lipatan dan juga patahan. Masuk pada pembahasan terakhir yaitu seisme. Seisme adalah gempa bumi. Gempa bumi adalah getaran yang terjadi akibat dari proses patahan dan lipatan. Pada gerakan ini menyebabkan timbulnya gelombang yang menyebabkan bumi bergetar. Selain akibat dari patahan dan lipatan, seisme juga dapat terjadi akibat pergerakan lempeng yang ada di bumi. Seisme adalah salah satu pembentukan muka bumi, di mana dalam prosesnya, seisme dapat menyebabkan munculnya cekungan atau retakan pada permukaan bumi. Selain itu, gempa bumi besar yang terjadi di dalam laut berpotensi dalam menciptakan tsunami. Gempa bumi tidak hanya terjadi akibat proses lipatan, patahan, atau gerakan lempeng bumi. Gempa bumi juga terjadi akibat adanya aktivitas vulkanis. Sebelum meletus, gunung api akan menghasilkan gempa bumi yang kecil namun sering, dan saat meletus, gempa yang dihasilkan lebih sangat besar. Itu saja yang dapat saya jelaskan mengenai proses endogen, dan jangan lupa untuk